Mahfud MD benarkan Ferdy Sambo sudah dibawa ke Makobrimob dan ditahan. Obstruction of justice, ya, itu mau menghalang-halangi penegakan hukum, menghilangkan bukti, menghilangkan grendel, menghilangkan noda-noda sehingga DNA-nya sama sekali tidak ketemu misalnya di TKP. Nah itu sudah tindak pidana, banyak pasal-pasal yang dikenakan ke situ gitu. Jadi ini sangat penting ya pemeriksaan Itsus, kita tidak bercuriga kepada Pak FS. Hasil pemeriksaan Itsus ini bisa mengarah kepada tindak pidana. Antara lain pertanyaannya, mengapa dirusak? Untuk apa itu? Nah ini kan tentunya didukung lagi dengan keterangan-keterangan lain, alat-alat bukti yang lain, maka akan dicari siapa pelaku utamanya. Tapi semua akan terjawab oleh alat-alat bukti yang sahih menurut pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana. Ya, tetapi yang bersangkutan juga mengatakan bahwa ini masih dalam ranah penyidikan sehingga dia tidak menjelaskan secara detail cerita dari Baradae kepada pengacaranya. Marilah kita tunggu sama-sama, saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini bisa diungkap secara terang-benderang. Yang diduga saat ini ada 25 orang yang diamankan. Tentunya masing-masing perannya beda-beda ya. Tidak semuanya dikenakan pasal 338 atau 340. Kan ada pengolah TKP. Olah TKP ini ada orang yang kebetulan apakah dengan inisiatif sendiri ataupun atas perintah seseorang melakukan pengamanan, kemudian menghilangkan ataupun bisa merusak barang bukti, dan tentu dia bisa dikenakan pasal 223. Kemudian kalau misalnya ada orang yang dia diam saja tahu tapi dia tidak memberitahukan orang yang ada di sekitar TKP, dia bisa dikenakan pasal 164, 165. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membeberkan bahwa Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo telah dibawa ke Makobrimob dan ditahan di Provos. Ya, saya sudah mendapat info bahwa Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan Provos, kata Mahfud MD sebagaimana yang dikonfirmasi oleh Antara dari Jakarta, Sabtu 6 Agustus 2022. Yang menjadi pertanyaan orang-orang, tutur Mahfud, adalah mengapa Ferdy Sambo ditahan di Provos yang seolah-olah mengindikasikan bahwa Ferdy hanya diperiksa dalam pelanggaran etik. Terkait hal tersebut, Mahfud meluruskan bahwa menurut hukum, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama berjalan dan tidak harus saling menunggu, serta tidak bisa saling meniadakan, ucap Mahfud. Dengan demikian lanjutnya, ketika seseorang dijatuhi sanksi etik, bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik akan tetap diproses, begitu pula dengan pelanggaran pidana yang juga akan tetap diproses secara sejajar. Contohnya dulu kasus Pak Akil Mokhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di MK, ketika yang bersangkutan ditahan karena sangkaan korupsi setelah di OTT, operasi tangkap tangan. Maka tanpa menunggu selesainya proses pidana, pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik, kata Mahfud. Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut mempermudah pemeriksaan pidana karena yang bersangkutan tidak bisa turut membantu merampungkan di Mahkamah Konstitusi. Dia tidak bisa cawe-cawe di MK, ucap Mahfud. Beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan, barulah dijatuhi hukuman pidana. Menko Polhukam ini menjelaskan bahwa pemeriksaan pidana itu lebih rumit sehingga lebih lama daripada pemeriksaan pelanggaran etik. Oleh karena itu, ia meminta kepada publik untuk tidak perlu khawatir karena penyelesaian masalah etika ini akan mempermudah percepatan pemeriksaan pidana apabila memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu. Publik tidak perlu khawatir, penyelesaian masalah etika ini malah akan mempermudah percepatan pemeriksaan pidana, kata Mahfud. Sebelumnya muncul rumor pada Sabtu malam bahwa Ferdy Sambo ditahan di Makobrimob, Kelapa II, Depok. Ia kabarnya dibawa oleh pasukan Brimob yang mendatangi Mabes Polri di Jakarta pada Sabtu siang. Ferdy Sambo diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam kasus itu, polisi sudah menetapkan satu tersangka yakni Baradae yang juga bekerja sebagai ajudan Ferdy Sambo. Adapun Brigadir J tewas di rumah Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta.
Sementara itu, Humas Polri mengaku belum mendengar kabar tentang penahanan Verdi Sambo di Makobrimob dari tim sus yang menyelidiki kasus kematian Brigadir J tersebut.